Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillahilladzi anzala 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul iqrar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi unzila minan miras. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sulubihi wa ansarihi wa man tabi'a bi da'watihi wa jahada jihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Isya, salat tarawih beserta witirnya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah diampuni Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, taufik, hidayah, ridho, kasih sayang dan bimbingannya, sehingga pada malam hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita yang wajib maupun yang sunnah Ramadan 1445 Hijriah ini. Dengan iringan doa, mudah-mudahan aktivitas Ramadan kita ini mendapat ridho dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya Ramadan Nusantara Sallallahu Alaihi Wasallam limpahkan pada hari bulan Rasulullah Hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taruhan kepada keluarga, para sahabat, para tabiin, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah, yang komitmen melaksanakan ajaran dan syariatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat ulama biyaumil hadza ila yaumil qiyamah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menukil salah satu hadis Rasulullah SAW yang tertera dalam kitab Bulughul Nasihin. Mungkin sudah disampaikan para mubaligh, sudah disampaikan para khatib berkali-kali. Namun untuk mengkaji ulang, untuk mengisi kekosongan ini kita tadabbur lagi. Yang punya hadis Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Yang artinya surga itu cinta banget, surga itu rindu banget. Apalagi bahasa yang lain, surga itu ngepel banget ila arba'ati nafarin, kepada 4 kelompok. Kalau kita berdoa nas'aluka ridho wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Itu kita yang mohon, ya Allah, kami memohon ridho dan surgamu dan tentang perlindungan dari murkamu dan nerakamu. Itu kita yang minta surga. Nah ini al-jannatu mustaqatun, surga yang mendambakan, surga yang mencintakan, yang menunggu-nunggu kepada 4 kelompok. Satu persatu mari kita kaji ulang. Yang pertama yaitu talil Qur'an. Surga itu cinta banget, surga itu rindu banget pada orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Seperti imam kita pada malam ini, alhamdulillah hamilul Qur'an, orang yang hafal Qur'an, rahimahullah. Mudah-mudahan bisa menjaga dan bisa memberi ilmu kepada jamaah yang kepada kita semua. Jadi surga itu cinta banget orang-orang yang hamilul Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Diagendakan Ramadan ini kalau satu hari 1 juz, dari 1 bulan khatam 30 juz. Ada yang mengagendakan 5M, membaca, mengartikan, menelaah, mentadaburi dan mengamalkan. Ada juga 1 ayat diamalkan, 1 ayat ditadaburi. Karena al-mahiru bil Quran ma'asaqaratil qirabil bararah. Orang yang pandai, orang yang mahir dalam Al-Quran itu nanti
di pada mahsyar ma'asafaratil kiramil bararah, di siratal mustaqim bisa terbang kayak malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat akan memberi pertolongan kepada orang yang membacanya. Kok lama sekali ya? Baru satu nih berarti, baru satu. Ta'lil Qur'an. Yang kedua, yang dirindukan Rasulullah adalah hafizul lisan. Orang yang selalu memelihara lisan dari syatama, dari riba, ya, dari omongan kotor, dari ngerumi dan lain sebagainya. Maka dalam keterangan yang lain, di bulan Ramadan ini apabila ada yang syatama, ada yang jidal, ada yang mengajak berkelahi, ada yang ngomong jorok, ini so'imun, olah ini so'imun, saya ini orang yang lagi puasa, tidak mau ngerumi, tidak mau riba, tidak mau syatama, tidak mau ngomong jorok, tidak mau ngomong jelek. Hadirin hadirat sidang jamaah sholat isya, sholat tarawih, sholat rutinnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, hafizul lisan, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang sedang lapar. Kalau toh ada donasi bisa kirim barang ke Palestina, alhamdulillah. Nah, jadi minimal kita bisa iftar, bisa memberi makan, bisa mengirimkan takjil kepada masjid-masjid terdekat atau musola-musola terdekat, agar kita mut'imul ji'an, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu shaum Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan, itulah yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah penceramah kita sudah hadir untuk mukadimah. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan, kekuatan lahir batin kepada kita agar kita bisa menjalankan Ramadan ini. Usikum ba'ya billahi wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala shahra Ramadan shahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu, hari ini jemaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita sangat bersyukur karena atas limpahan rahmatnya lah tiba kita di hari kesekian bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita, khususnya puasa kita, tarawih kita, tilawah Quran kita, dan seluruh amal soleh kita di sepanjang bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap diberi kesempatan untuk panjang kesehatan, kesabaran, serta sikap istiqomah untuk kita bisa tunaikan sholat Ramadan dengan sebaik-baiknya yang usai nanti, sedemikian sehingga kita menjadi semakin bertakwa karenanya. Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa bulan Ramadan ini disebut juga Syahrul Quran, karena pada bulan ini utama kali diturunkan Al-Quran. Karena itu salah satu tema penting setiap kali kita memasuki bulan Ramadan adalah tentang Al-Quran. Tentang apa itu? Yaitu tentang bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Sebagai seorang muslim, mestinya hubungan kita dengan Al-Quran itu hubungan yang sangat-sangat erat. Kalau
menggambarkan bagaimana hubungan seorang muslim dengan Al-Quran. Gambarannya ya seperti kalau kita melihat baginda Rasulullah SAW, itu dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan. Karena itu penting bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk melihat sejauh mana kita punya kedekatan terhadap Al-Quran. Kedekatan kepada Al-Quran ini akan menentukan seberapa jauh kita menjadikan Al-Quran itu sesuai dengan fungsinya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan dua fungsi penting Al-Quran. Yang pertama, sesuai dengan namanya, Al-Quran itu dari asal kata qara'a, yaqra'u Qur'anan, bacaan. Karena itu penting bagi kita untuk melihat seberapa dekat kita dengan Al-Quran itu, dengan seberapa banyak kita membaca Al-Quran. Pangkal dari semua-muanya itu adalah bacaan kita terhadap Al-Quran. Seberapa banyak kita sesungguhnya dituntunkan untuk membaca Al-Quran. Bapak-Ibu sekalian, perhatikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga di dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Kata beliau, Iqra'ul Quran fi syahrin. Bacalah Al-Quran, artinya bacalah Al-Quran itu bacalah Al-Quran dari awal sampai akhir. Artinya khatamkan Al-Quran fi syahrin, dalam 1 bulan. Kalau 1 bulan itu 30 hari dan kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu 30 juz, berarti Nabi itu menuntutkan kepada kita itu untuk minimal. Saya katakan minimal karena setelah itu sahabat Abdullah bin Amru mengatakan, ini ajidu quwwah, aku masih kuat. Lalu Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fi aisrin, bacalah Al-Quran dalam 20 hari. Masih juga dia mengatakan, ini ajidu quwwah, Iqra'u fi khamsa asara, bacalah Al-Quran dalam 15 hari. Berarti 1 hari berapa? 2 juz. Ini ajidu quwwah, masih juga dia mengatakan, aku masih kuat. Iqra'uhu fi asrin, bacalah dalam 10 hari, berarti 1 hari 3 juz. Sampai kemudian ketika Abdullah bin Amr mengatakan ini ajidu quwwah, lalu Nabi mengatakan iqra'u fi sab'ain, bacalah dalam 7 hari, berarti 1 hari 4 juz. Tapi tuntunan dasarnya adalah khatamkan dalam 1 bulan, berarti 1 hari 1 juz. Itu kalau kita benar bertanya sebenarnya seberapa banyak sih kita itu harus membaca Al-Quran, maka Nabi mengatakan bacalah Al-Quran itu sehari 1 juz. Bisa Bapak Ibu sekalian? Bisa enggak? Sebenarnya bukan soal bisa atau tidak, karena kalau bisa atau tidak itu pasti bisa, cuma mau atau tidak. Mau atau tidak, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jikalau ya, ini dari pengalaman yang saya coba gali dari sekian banyak training-training yang kita selenggarakan, itu rata-rata kalau kita ukur ya dengan batas atau durasi bacaan Al-Quran kita yang ringan 10 menit ya, 10 menit itu ada yang 4 halaman, ada yang 5, ada juga yang 7, ada yang 6. Tapi anggap saja 5 halaman, 10 menit. Ya, setelah ini nanti boleh dicek masing-masing baca 10 menit itu dapat berapa halaman. Anggap 10 menit itu 5 halaman. 1 juz berapa halaman? 20 halaman. 10 lembar kan? 20 halaman. Berarti untuk 1 juz butuh berapa menit? Cuma butuh 4 kali 10 menit. Jadi kurang lebih 40 menit. Ringan atau berat? Bapak Ibu sekalian, kalau
10 menit berarti kita hanya perlu menyentuh Al-Quran ini dalam satu hari berapa? 4 kali. Ya, 4 kali. Totalnya selama 40 menit. Sebagai bandingan, berapa kali rata-rata orang Indonesia menyentuh handphone? Ada yang tahu berapa kali? Pasti banyak kali. Banyak kali. Survei membuktikan rata-rata orang Indonesia menyentuh handphone itu 318 kali dalam satu hari. Banyak ya, banyak. Kenapa? Coba perhatikan. Bangun tidur yang dipegang pertama kali apa? Ya kan? Bahkan tidak jarang jamaah itu begitu selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, bukan zikir yang dipegang, yang dibuka pertama kali handphone. Coba. Sampai segitunya loh keterikatan kita itu kepada handphone. Nah, untuk membaca satu juz itu cuma perlu 4 kali kita memegang Al-Quran, masing-masing 10 menit. Orang Indonesia satu hari menghabiskan dirinya bersama handphone berapa? 3,5 jam. Coba bayangkan. Untuk satu juz Al-Quran cuma 40 menit, 4 kali. Sementara kita sadar atau tidak sadar, ternyata pegang handphone sampai 318 kali, 3,5 jam. Apalagi anak muda itu tek buka TikTok itu nggak kerasa tahu-tahu setengah jam, nggak kerasa lagi ternyata 1 jam. Ibu sekalian, jadi sesungguhnya sangat mudah, sangat mudah. Cuma faktanya jangan lagi membaca 1 juz, membaca setiap hari pun banyak yang tidak melakukan. Jangan lagi membaca setiap hari. Bisa membaca pun data resmi Biro Pusat Statistik ada 52% umat Islam di negeri ini yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bayangkan bagaimana diharap membaca, bisa membaca saja tidak. Kenapa tidak bisa membaca? Karena tidak diajari di sekolah. Kita coba tengok masing-masing, kita bisa membaca Al-Quran dari mana? Alhamdulillah dulu orang tua kita mengundang guru ngaji. Alhamdulillah orang tua kita kirim kita ke TPA, TPQ. Alhamdulillah dulu orang tua kita dorong-dorong sampai marah-marah supaya kita ngaji di masjid atau sekolah di madrasah dan sebagainya. Tapi kalau orang tua yang tidak seperti itu, maka tidak akan, dari mana dia bisa membaca Al-Quran? Karena di sekolah tidak diajari. Kenapa tidak diajari? Karena tidak masuk kurikulum. Kenapa tidak masuk kurikulum? Karena tidak dianggap penting oleh pendidikan kita ini hari. Bapak-Ibu sekalian, nah jadi ini soal yang sangat dasar. Sebelum kita melakukan fungsi yang kedua, yaitu Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, bayyinat penjelas atas petunjuk, dan al-furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang lurus dan yang bengkok, antara yang diridhoi oleh Allah dan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan tahu petunjuk hidup kita kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran? Bagaimana kita tahu mana yang benar, mana yang salah kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran? Tapi bagaimana kita akan, nah kembali soal membaca tadi itu. Apa faktornya atau apa yang membuat kita ini tidak atau kurang bergairah dalam membaca Al-Quran? Ada 2 sebab. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah lemahnya keyakinan kita terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kalamullah. Karena itu penting sekali Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan ini kita tingkatkan keyakinan kita kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu sungguh-sungguh firman Allah. Kalau kita sudah kokoh punya keyakinan terhadap Al-Quran, kalamullah, tingkatan lagi, kokohkan lagi sedemikian sehingga kita punya keyakinan yang sangat kokoh, sekokoh-kokohnya.
Sampai betul-betul dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian untuk kita punya keyakinan yang kokoh, sekokohnya bahwa Al-Qur'an itu kalamullah? Bapak Ibu sekalian mesti cari cara supaya kita punya keyakinan yang kokoh. Dari sekian banyak cara, salah satunya adalah memperhatikan bagaimana orang non-muslim, orang kafir yang semula tidak percaya kepada Islam, bahkan tidak percaya kepada Al-Quran, akhirnya percaya. Itu juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk kita memperkuat keyakinan kita kepada Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ada banyak cerita orang-orang kafir yang akhirnya dia percaya kepada Al-Quran. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, yang menarik untuk saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian adalah ada orang kafir dan namanya itu Gary Miller. Gary Miller ini cerita sudah sangat lama, tahun 1973 di Kanada. Dia adalah seorang saintis, seorang ahli matematika yang sekaligus seorang pendeta. Pada waktu itu, pada tahun 1973 itu, dalam usaha untuk meyakinkan jamaah di gerejanya akan kebenaran agamanya, dia ingin menunjukkan kepada jamaah di gerejanya itu kelemahan Al-Quran. Dia ingin tunjukkan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia lakukan riset untuk mencari kelemahan Al-Quran. Dan dia menjadikan waktu sangat panjang untuk riset itu selama 5 tahun, 1973 sampai 1978. Nah, dalam riset itu, Bapak Ibu sekalian, dia berjumpa dengan ayat 82 dari surat An-Nisa. Nanti boleh dicek. Di sana terbaca, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apa engkau tidak mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andai engkau itu tidak mentadaburi Al-Quran. Jadi istilah yang benar terhadap Al-Quran itu tadabur Al-Quran. Kalau alam, tafakur alam, bukan tadabur alam. Tadabur Al-Quran. Kalau engkau mentadaburi Al-Quran, maka engkau pasti tidak akan menjumpai fi ikhtilafan katsira, perselisihan di dalamnya, perselisihan yang banyak. Membaca ayat ini, Gary Miller ini seperti mendapatkan jalan. Kalau kita ingin mencari kelemahan Al-Quran, cari saja perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka dia teliti betul. Ringkas cerita, Bapak sekalian, lalu apa yang dia jumpai? Yang dia jumpai setelah 5 tahun riset, alih-alih kelemahan Al-Quran, yang dia jumpai justru kekuatan Al-Quran. Dia sama sekali tidak menjumpai perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bahkan dia juga tidak menjumpai perselisihan antara ayat Al-Quran dengan sains modern, dengan ilmu pengetahuan. Di antaranya dia menunjuk Bapak Ibu sekalian rangkaian dari surat Al-Mu'minun yang mungkin jamaah sekalian hafal di penggal-penggal awal. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya itu. Tapi biasanya hafal sampai ayat 9, 10, 11. Nah, setelah ini coba teruskan mulai ayat 12, 13, 14, 15, 16. Di sana terbaca walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama wa kasawnal idhama lahman tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ini ayat bercerita tentang apa? Ayat ini mulai ayat 12 sampai 16 itu bercerita tentang fase-fase pertumbuhan manusia, mulai dari nutfah sampai kemudian akhirnya mati. Fase-fase pertumbuhan janin di dalam perut ibu. Ada 3 fase. Jadi dari alaqah ke mudghah, mudghah ke idhomah, ya. Nutfah, alaqah, ya. Dari nutfah ke alaqah, alaqah ke mudghah, mudghah ke idhomah. 3 fase yang di ayat lain disebut dzulumatus salat, 3 kegelapan. Di dalam hadis Bukhari disebutkan masing-masing
Fase itu 40 hari. 40. Thumma ansa'nahul khalqan akhar. Kemudian di 40 ketiga hari ke 120 ditiupkan roh. Nah, ibu-ibu yang tahu nih. Lalu mak grenjel gitu kalau orang Jawa bilang. Betul ibu-ibu? Bapak-bapak enggak tahu. Ibu ya. Ayat. Dan ayat ini cocok dengan apa yang dijumpai oleh ilmu kedokteran modern, bahwa fase pertumbuhan janin itu yang memang 3 periode itu, 3 tahap itu. Nah, apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu sekalian, Gary Miller ini alih-alih kembali ke gerejanya, yang terjadi akhirnya dia masuk Islam, mengganti namanya menjadi Abdullah Wahid Omar. Boleh di googling di YouTube Abdullah Wahid Omar. Itu Gary Miller, menjadi seorang pendakwah yang sangat terkenal di Amerika bagian utara. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, salah satu cara untuk memastikan kita bahwa Al-Quran itu betul-betul kalam Allah. Itu yang pertama. Semakin kokoh kita, keyakinan kita kepada Al-Quran kalam Allah, maka semakin semangat mestinya kita membaca Al-Quran. Semakin semangat kita memfungsikan Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mesti tahu kebaikan-kebaikan atau kemuliaan orang dekat dengan Al-Quran. Di antaranya Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa itu sahabatnya? Yaitu mereka yang rajin membaca Al-Quran ketika hidup di dunia. Bapak Ibu sekalian, ketika nanti di akhirat tidak ada yang paling kita harapkan kecuali syafaat. Dan syafaat itu akan kita dapatkan yang pertama dari Nabi. Di antaranya dengan kita rajin membaca sholawat. Man shollang alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Man shollang alayya sholatan hina yusbihu asran wa hina yumsi asran adrakahu syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang bersalat untukku pada pagi hari 10 kali, petang hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, kita akan dapatkan yasfa'ani. 2, memberikan syafaat kepada kita. Apa itu? Al-Quran dan puasa kita. Jadi puasa ini akan memberikan syafaat kepada kita dan juga Al-Quran, jikalau kita rajin membaca Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Fal hasanatu bi asri amsalihah, dan satu kebaikan itu setara dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Masing-masing satu kebaikan setara 10, berarti 3 kebaikan kali 10, 30 kebaikan. Itu baru kita membaca alif lam mim. Bayangkan kalau ditambah lagi dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita hitung. Jikalau kita ini membaca Al-Quran 10 menit saja, ya 10 menit dapat 5 halaman tadi itu. Satu halaman 15 baris standar Mushaf Utsmani, 15 baris. Berarti 5 halaman kali 15. Kemudian satu baris itu anggap 30 huruf. 30 huruf. Bisa kurang, bisa lebih. Ada yang bisa sampai 43 huruf. Ada yang hanya 23 huruf, tergantung ayat dan suratnya. Berarti kebaikan yang kita dapatkan berapa? 5 kali 15 kali 30. Itu 2.200 sekian kebaikan. Kalau satu kebaikan setara 10 berarti 22.000 sekian. Itu 10 menit. Kalau 4 kali 10 menit 1 juz, ya kali 22.000 itu 4 kali 2, berarti hampir 100.000 kebaikan.
luar biasa. Nah, mengapa kita selama ini nggak begitu bergairah membaca Al-Quran? Sebabnya tadi, mungkin kita itu tidak terlalu paham apa kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dalam kita membaca Al-Quran. Jadi sudah sangat jelas. Karena itu Bapak Ibu sekalian, boleh tetap main handphone, silahkan, karena itu sekarang menjadi salah satu alat yang sangat penting. Tetapi mesti waspada, jangan sampai kita ini habis waktu untuk membuka-buka handphone sampai melebihi apa yang mestinya kita lakukan terhadap Al-Quran. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan mustilah jadikan diri kita menjadi bulan yang semakin dekat kepada Al-Quran. Caranya dengan menambah bacaan kita, bacaan Al-Quran. Setidaknya bulan Ramadan ini khatam 1 kali, setidaknya. Bukan hanya bulan Ramadan, semestinya begitu terus dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saya kemana-mana bawa tas kecil coklat ini, bukan gaya-gayaan, karena di dalamnya ada Al-Quran. Saya sengaja pilih Al-Quran yang kecil ini supaya mudah dibaca, dibawa kemana-mana dan dibaca. Setiap kali ada waktu kosong baca. Kalau bepergian sambil nunggu kalau pergi keluar kota, boarding pesawat, baca 10 menit. Sebelum ngantuk di dalam pesawat, baca. Begitu seterusnya, bisa. Bapak Ibu sekalian, ini sekarang saya ada di juz 18. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 15. Jadi saya sudah 2 juz lebih cepat. Jadi kalender itu ada manfaatnya. Kalender bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mengontrol bacaan kita. Tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, tanggal 3 juz 3 dan seterusnya. Tanggal 30 juz 30, berarti tiap tanggal 30 khataman Al-Quran. Itu semua hafal itu doa khataman. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Masalahnya apakah doa itu betul kita ucapkan ketika kita khatam Al-Quran? Nah itu, jadi Bapak Ibu sekalian, tanggal 30 khataman Al-Quran. Bayangkan kalau dalam satu rumah semuanya begitu, maka semuanya akan khataman Al-Quran, doa bersama, ya, supaya lebih gaya mungkin bisa ditambah dengan acara dan sebagainya. Begitu seterusnya, maka insya Allah kita akan betul-betul diketahui oleh Allah sebagai sahabat Al-Quran yang nanti tiba di akhirat Al-Quran sendiri akan memberikan syafaat kepada kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bulan Ramadan ini merubah sikap kita terhadap Al-Quran, merubah hubungan kita terhadap Al-Quran, merubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang lebih dekat dengan Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran itu tersimpan ngonggrok di lemari, hanya disentuh pada hari-hari tertentu saja. Al-Quran harus disentuh setiap hari, sebagaimana handphone disentuh bahkan 318 kali dalam satu hari. Bila dengan demikian, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti insya Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf juga saya terlambat tadi datang. Mudah-mudahan pertemuan kita, jumpa kita mendapatkan rahmat dan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام